Faktor pendorong yaitu faktor yang datang dari dorongan diri sendiri untuk mengunjungi suatu daerah tujuan wisata. Faktor itu sudah mendalam dalam diri seorang wisatawan untuk mengunjungi daerah tujuan wisata tersebut. Faktor penarik seperti kekuatan yang dimiliki oleh salah satu destinasi wisata, seperti kelengkapan dari 4A-nya, fasilitasnya, aksesibilitasnya, dan juga keindahan alam. Jadi cenderung orang Indonesia itu memilih faktor yang pertama, yaitu faktor pendorong. Karena kalau sudah ada dorongan dari hati untuk mengunjungi satu daerah tujuan wisata, pasti akan dilakukan sebisa mungkin agar bisa sampai di tujuan wisata tersebut. Motivasi yang pertama yaitu melepaskan diri dari kejenuhan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari seperti bekerja. Jadi bagaimana cara wisatawan itu melepaskan segala kejenuhan yang dimilikinya? Ya seperti contoh solusinya ya adalah berlibur ke pemandian air panas sambil menikmati dan merelaksasikan tubuh dan pikiran kita dari kesibukan sehari-hari. Motivasi yang kedua yaitu motivasi untuk diri sendiri dan berlibur untuk mendapatkan lebih dari diri kita sendiri. Contohnya, kita bisa mendaki gunung untuk menemukan hal-hal lain yang lebih daripada diri kita sendiri yang saat ini kita ketahui. Motivasi yang ketiga yaitu motivasi dari kegiatan wisatawan yang merelaksasikan secara fisik dan mental. Contohnya bisa mengunjungi Pulau Bali sebagai tempat untuk relaksasi. Motivasi yang keempat yaitu motivasi yang lebih mengarah ke gengsi. Jadi destinasi yang dikunjungi juga destinasi yang membuat kelas kita semakin naik di derajat sosial, seperti contohnya keliling Eropa menggunakan kapal pesiar. Itu bisa meningkatkan derajat sosial kita. Jadi motivasi ini lebih ke gengsi seorang wisatawannya. Motivasi yang kelima yaitu kegiatan berwisata yang lebih menikmati kegembiraan, biasanya melalui permainan-permainan yang merupakan kembali ke sifat. Motivasi keenam yaitu kegiatan yang mempererat hubungan kekeluargaan. Misalnya suatu keluarga sudah jarang berkumpul karena ada kesibukan masing-masing, jadi mereka membuat suatu perjalanan agar mengumpulkan kembali keluarga-keluarga yang selama ini sibuk dengan dunia pekerjaan. Jadi motivasi yang keenam ini kegiatannya bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan juga dengan kekeluargaan. Motivasi yang ketujuh yaitu motivasi yang dilakukan untuk interaksi sosial dengan teman kerja atau dengan masyarakat dengan mengunjungi lokasi masyarakat. Proses ini akan diketahui adanya keinginan atau kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi di tahap ini proses pembelian akan dimulai melalui tahap pertama ini. Tahap kedua yaitu konsumen yang ingin memiliki suatu kebutuhan, dia akan lebih terdorong untuk mengetahui kebutuhan itu secara lebih lanjut. Biasanya konsumen itu akan mencari informasi tentang kebutuhan-kebutuhan yang dia perlukan. Biasanya sumber informasi itu berasal dari teman, juga dari situs web, juga dari media sosial, dan dari keluarga. Tahap ketiga yaitu tahap yang menetapkan tujuan pembeli, yang mengevaluasi serta mengadakan seleksi terhadap pembelian suatu barang berdasarkan dengan tujuan pembelinya. Setelah melalui 3 tahap sebelumnya, di tahap keempat ini konsumen akan
menentukan membeli atau tidak produk yang sudah mendapat informasi atau evaluasi dari proses sebelumnya. Jadi di sini konsumen akan mendapat keputusan menyangkut jenis produk, merek, dan lain-lain dari kebutuhan konsumen. Tahap yang kelima yaitu konsumen akan merasa puas jika kebutuhannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebaliknya, konsumen akan merasa kecewa jika kebutuhan yang dia inginkan itu tidak sesuai dengan harapannya. Maka, di sini konsumen akan berbicara mengenai perilaku pasca pembeli, tergantung pada kepuasan konsumen tersebut. Jadi, tahap ini yang menilai adalah tahap akhir, tergantung dari kepuasan konsumen. Faktor psikografis terpusat pada karakteristik seorang wisatawan dan gaya hidup serta kepribadian wisatawan tersebut. Dimensi gaya hidup meliputi aktivitas wisatawan dalam berwisata serta tanggapan mengenai tempat wisata tersebut. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pengalaman Anda berkunjung ke satu destinasi wisata yang sama secara berbeda? Yang kedua, apa motif Anda melakukan perjalanan ke objek wisata ini atau wisata tersebut? Nah, dan ketiga, dari mana sumber informasi yang Anda dapat sehingga Anda mengunjungi objek wisata ini secara berulang-ulang?